Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family yang sedang membicarakan tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dinanti-nantikan itu telah datang. Ya, selanjutnya Billy Graham mengatakan, betapa besar perbedaannya karena tekanan pada satu kata dalam gambaran tentang peristiwa yang menggemparkan dunia. Sebelum hari Pentakosta, tekanan ada pada kata minta. Ya, ayatnya berbunyi demikian. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, ini meminta. Nah, sesudah hari Pentakosta, tekanan ada pada menerima. Dalam khotbahnya yang penuh kuasa pada hari itu, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini Kisah pasal 2 ayat 38. Inilah kabar baik itu. Kita tidak lagi menanti Roh Kudus, Ia menanti kita. Kita tidak lagi hidup dalam masa perjanjian, tetapi dalam masa penggenapan. Anggota gereja pada tahun-tahun permulaan itu orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mengetahui pernyataan Roh Kudus sebagai suatu kekuatan diubah secara mutlak. Desakan kuasa yang mereka alami pada hari Pentakosta itu khas pada zaman yang memberi kita perjanjian baru. Roh Kudus dijanjikan dan janji itu telah digenapi. Murid-muridnya telah berubah dan kemuliaan bagi kita sekarang ialah Ia hadir dalam setiap orang yang percaya. Dengan demikian kuasanya masih tersedia sekarang. Siapakah pribadi yang dijanjikan Kristus untuk menggantikan Dia? Mengubah sifat manusia dan yang dapat memberi kuasa untuk menghadapi segala macam krisis. Bagaimana saudara dan saya tahu akan kuasanya di dalam hidup kita tiap-tiap hari? Nah, saudara ingin tahu siapakah Roh Kudus? Demikian ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang di dalam kelas bertanya kepada murid-muridnya, mungkin ada di antara mereka yang dapat menerangkan tentang listrik. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya. Guru itu bertanya, bagaimana keterangannya? Lalu dia menjawab ya, sambil garuk-garuk kepala menjawab, saya tahu jawabannya tadi malam, tetapi pagi ini saya sudah lupa. Wah, jadi gurunya sedih ya. Dan waduh, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Wah, alangkah malangnya orang satu-satunya yang di dunia ini yang dapat menjelaskan listrik sekarang sudah lupa. Lalu persoalan guru itu dapat menggambarkan saudara dan saya ketika kita mempelajari doktrin Tritunggal. Kita menerima kenyataan bahwa Roh Kudus itu Allah yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak, tetapi jika tiba waktunya kita harus menjelaskan
kita lupa, ya, lalu bingung, ya. Jadi banyak pertanyaan akan timbul dalam buku ini yang jawabannya sedang dicari oleh orang-orang Kristen yang kebingungan dan yang tak berpengetahuan. Sebenarnya pada masa sekarang berjuta-juta orang Kristen di setiap benua sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka sedang mencari dan seharusnya mendapatkan jawaban yang alkitabiah. Contohnya, apakah baptisan Roh Kudus itu? Kapan hal itu terjadi? Apakah bahasa lidah itu mungkin ada pada zaman sekarang? Apakah perlu? Apa pengalaman yang disebut berkat kedua? Ya. Dan untuk memulai pelajaran ini kita perlu menanyakan pertanyaan yang kritis. Siapakah Roh Kudus itu? Ya, nanti jawabannya besok. Ya, kita lihat siapakah Roh Kudus itu. Tuhan, tolonglah kami semua supaya membuka hati, pikiran, dan mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengerti mengenai Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Tolong kami Tuhan supaya kami bertumbuh secara iman dan hidup kami lebih dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, semoga ini bisa memberi pengertian kepada saudara semua dan semakin cinta Tuhan, mencintai juga firman-Nya, dan kita mencintai kehidupan di dalam Tuhan, semakin bertumbuh. Ya, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.